akan mempraktekkan coaching di mana kami akan bertukar perang. Pada sesi pertama, saya berperan sebagai coach, dan Bapak Masdar sebagai coach. Silakan, Pak Masdar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kembali bahwa saya di sini berperan sebagai coach, kemudian Bu Ramlah sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat, Bu? Waalaikumsalam, Pak. Iya, alhamdulillah baik, sehat hari ini. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasa. Tapi kalau boleh tahu, kira-kira apa ada masalah, Ibu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada masalah sedikit. Namun, saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu nih? Mohon maaf jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Oh, insya Allah ada waktu, Bu Guru. Jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang, Pak. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari pemecahan masalah ini. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, masalahnya seperti apa, Bu? Silakan, mungkin bisa diceritakan. Bapak ingat tidak? Iya. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas kita. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran loh, Pak, dari Pak Pengawas. Oh, saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius sih. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Itu, Pak, Bapak Pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Ibu. Jadi, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Menurut saya pribadi, Pak, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu kok pada kurikulum.
Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda, Bu. Oh iya, betul juga Pak ya. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan selama ini, menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku tes sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku tes juga. Iya, Ya, terima jadi kasih Pak. kita sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi, masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga berpikir terus. Bahkan di rumah juga kepikiran Pak terus. Sehingga akibatnya pekerjaannya jadi agak terbengkalai juga. Tabe, lalu kira-kira apa yang membuat Kita Ibu mau kembangkan jawaban. merasa masih sedikit Kita mau banyak bicara. resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Saya juga bertanya dia sama kita nih. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil ditegur kepala sekolah atau tidak ya? Karena saya coach, kita coach. Yang mana yang sama jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja jika nantinya misalnya Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, itu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Oh, kalau ya mudah-mudahan ya Pak. Sayang coach, kita coach. Masalah ceritanya. Amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa itu selanjutnya? Masalah. Ya Pak, saya berniat dan berencana menemui beliau juga membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Tinggal ganti tuh. Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik, Pak. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya pertahankan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline waktunya Ibu?
Iya, Pak. Mengenai hal ini, secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap kepala sekolah. Dan insya Allah besok atau lusa, saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu guru dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait dengan masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin, amin Pak. Dan terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya. Baik sarang-sarang maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita, Pak. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini pada kasus kedua ini, yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, Bu Ramla. Yang bertindak sebagai coci adalah Pak Masdar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Waalaikumsalam, kabar baik Pak. Hari ini saya lagi kurang semangat Ibu. Apa hari ini Bapak punya masalah? Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya Bu, ini menjadi pikiran di benak saya. Apa saya boleh bertanya ini Bu? Tentu saja boleh Pak, dengan senang hati. Apa masalahnya? Tolong diceritakan Pak. Jadi begini Ibu, di sekolah saya ada masalah. Di kelas 7 itu 80% dalam satu kelas itu nilainya di bawah KKM Bu. Padahal saya merasa kalau saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembelajarannya Ibu. Tetapi masih saja siswa itu kayak tidak paham begitu Bu. Antusiasnya terhadap pembelajaran itu kurang. Oh, seperti itu. Baik Pak, seperti yang Bapak katakan, bahwa di kelas 7 itu 80% dalam satu kelas itu nilainya di bawah KKM ya. Iya begitu Bu. Padahal Iya. Bapak merasa kalau sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajarannya. Tetapi masih ada saja siswa kayak tidak paham begitu ya Pak. Iya begitu sekali. Iya betul sekali Ibu. Antusiasnya terhadap pembelajaran itu kurang. Jadi setelah kita mengobrol, apa yang Bapak inginkan dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Saya berharap Bu setelah selesai pertemuan ini, saya dapat ide baru sehingga masalah saya bisa terselesaikan dengan baik Ibu. Menurut Bapak sendiri, kira-kira yang membuat anak-anak begitu nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM itu sendiri apa sih Pak? Kalau itu saya merasa sepertinya murid saya itu malas belajar. Terus dalam pembelajaran rame sendiri Ibu. Bahkan sudah saya tegur tetapi setelah waktu kemudian mereka ribut lagi. Oh, kira-kira menurut Bapak, anak-anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan di kelas 7 itu, begitu ya, Pak? Kalau saya lihat dari murid-murid saya itu kurang antusias Bu terhadap pembelajaran itu Bu. Jadi motivasinya anak-anak agak kurang begitu ya? Oh, biasanya Bapak memakai media apa ketika mengajar? Kalau medianya Ibu ya biasanya saya pakai modul yang sudah saya persiapkan. Terus selain saya juga catat di papan tulis Ibu. Begitu mungkin ya Bu ya. Jadi Bapak mengajarnya modul itu saja. Kemudian menuliskan juga di papan tulis ya? Jadi selain dari itu
saya juga sudah bingung itu Bu. Selain dari saya catat di papan tulis itu, saya sudah bingung itu Bu, menggunakan apa lagi. Bapak pernah mencoba metode yang lain tidak selain dengan menggunakan modul atau papan tulis di papan tulis? Kalau model lain sementara paling diskusi Ibu. Oh, begitu ya. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 7 yang Bapak ajar itu nilainya banyak yang dibawa KKM karena ketika diajar kurang antusias, motivasinya rendah ya. Menurut Bapak, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak itu lebih tertarik lagi? Kalau cara lain, kalau di kelas itu ada proyektor Ibu. Kalau tidak salah, Pak, proyektornya kan sudah ada di setiap kelas ya. Iya ada Bu, iya ada. Nah itu kalau misalnya digunakan, ya kalau pakai video terus PPT itu, Nah, itu ide bagus, Pak. Ada video yang Bapak punya? di saya ada Bu, tapi belum saya gunakan Ibu. Selain itu, ada hal lain tidak yang mungkin bisa Bapak lakukan? Untuk hal lain, ya paling itu Bu, saya menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Nanti mungkin saya buatnya bahan ajar pembelajaran yang berbasis game. Wah, mantap, Pak. Kira-kira nih ya, dengan ide Bapak tadi, bisa membantu tidak untuk merubah murid-murid yang dulunya tidak fokus, kemudian motivasinya rendah, terus menjadi lebih antusias begitu ya, Pak? Kalau itu saya kira memotivasi, soalnya anak-anak sekarang itu kan dia kecanduan dengan game, sama gadget itu biasanya tak lepas dari tangannya. Mungkin bisa dimanfaatkan ya Bu. Nah, dari apa yang sudah Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa yang Bapak kelak akan lakukan ke depannya? Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mengajar proyektor untuk menampilkan media PowerPoint dan pelajaran. Nah, nanti agar tidak monoton, saya sekarang gadget. Iya, sebuah rencana yang cukup bagus, Pak. Kalau kira-kira nih, kapan Bapak bisa lakukan itu? Mulai besok mungkin akan menyiapkan media-media PowerPoint dan untuk selingannya saya akan menggunakan gadget itu, Bu. Oke, Pak. Lalu kira-kira siapa yang akan bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen itu? Mungkin ya yang akan membantu saya itu Bu ya rekan-rekan teman-teman di sekolah saya Ibu yang sudah mantap IT itu Bu. Bagus juga nih ide Bapak. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan teman Bapak sendiri. Saya yakin Bapak bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih Bu. Ya nanti saya akan mencobanya Bu. Gimana sekarang perasaan Bapak? Sudah lega tidak? Kalau perasaannya saya sekarang ini sudah plong Ibu karena dari Ibu sudah memberikan solusi untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang, Pak. Bapak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tetapi uh, tetap berterima kasih pada Ibu karena sudah membantu saya dalam permasalahan ini Ibu. Ya, sama-sama, Pak ya.
Oh iya, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, karena ini nanti akan ada jam selanjutnya di kelas lain Ibu. Ya, selamat Pak. Pokoknya mulai sekarang harus semangat. Lagi ya Pak, jangan lesu begitu. Oh iya iya Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum dan selamat siang. Waalaikumsalam Pak, dan selamat siang juga Pak.